Guys, selamat datang kembali di channelnya Lingkapuri guys. Nah, kali ini Indonesia benar-benar jadi rebutan negara-negara besar Eropa loh guys ya. Terbukti dari hubungan kerjasama dan diplomatik, Indonesia jadi sorotan dunia sekarang guys. Nah, penasaran seperti apa videonya? Yuk langsung kita guys. Ada satu negara yang tetap kalem. Yup, Indonesia. Negara kita tercinta berdiri tenang, nggak ikut panik, malah tampil kalem kayak diplomat senior yang udah biasa main di level dunia. Padahal secara lokasi, Indo tuh posisinya super strategis, diapit dua samudra. Jadi jantung rute pelayaran global dan punya wilayah laut luas banget. Pokoknya dari sudut manapun, Indonesia lagi jadi rebutan. Indonesia jadi Rusia dan Korea rebutan. Utara ngelihat Indonesia sebagai mitra potensi. Mantap, Presiden Jerman undang Prabowo ke Berlin. Sampai Presiden Satu Jerman dunia pun ini undang. nanti kehadiran satu sosok dari timur hingga barat, dari Asia, Eropa hingga Amerika. Nama itu terus dipanggil sosok pemimpin, sosok panglima, Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, Presiden Jerman mengundang secara resmi Prabowo untuk hadir di Berlin. Bahkan sang raksasa Eropa itu menyebut betapa pentingnya kehadiran seorang Prabowo di Berlin. Betapa pentingnya kehadiran seorang Prabowo di Berlin gitu. Prabowo adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang ditunggu satu dunia. Iya. Inilah bukti bahwa Indonesia tak lagi dipandang sebelah mata. Perjalanan bangsa ini di bawah Prabowo menuju cita-cita besarnya Indonesia Emas. Hey guys, kalian lihat nih guys, bapak siapa nih guys? Ya, bagaimana anak jenderal nggak bangga? Kalau Ya bangga bapak kita, guys, ya. dihargai, disegani di dunia, bener nggak? Banyak presiden lain, tapi kenapa harus Pak Prabowo yang di depan sejajar sama si Jinpingnya juga? Itu dia bukti kalau Prabowo atau Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh. Ya, anaknya Trump lah itu kepanasan. Kalian bayangkan di hari kemenangan Cina, Pak Prabowo ditetapkan sebagai tamu kehormatan. Di mana Pak Prabowo jadi tamu terakhir yang datang. Itu artinya di dunia diplomasi, tamu yang terakhir datang adalah tamu yang paling dihormati. Nah, pada awalnya sempat dikonfirmasi kalau Pak Prabowo gak bakal datang nih di acara ini gara-gara situasi negara kita yang kurang kondusif. Tapi setelah dia urusin beresinnya di dalam negeri, dia pun datang sama karena ini penting banget buat Cina guys. Dan Penting ini pun setelah banget. acara selesai, Pak Prabowo langsung balik ke negara kita hanya untuk menghargai Cina. Tuh kalian lihat tuh bapak kalian tuh. Bapak lah ya kan, kita kan Indonesia. Betul. Indonesia Bapak Prabowo berdiri sejajar dengan pemimpin-pemimpin besar dunia. Makanya saat ini Pak Prabowo ini cobanya nggak dari dalam negeri aja yaitu koruptor dan juga mafia, tapi dari luar juga bakal datang nanti. Gue sebagai anak jenderal bangga lah ya kan, kita doain lah jenderal kita ini sehat selalu, berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Indonesia sekarang jadi rebutan kekuatan besar. Inggris tiba-tiba kirim kapal perang HMS Richmond ke Jakarta, sementara Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, mendadak telepon Prabowo. Apa benar Indonesia bakal jadi poros aliansi baru di Indo-Pasifik? Ada apa sih di balik semua ini? Di tengah perang dingin baru di Indo-Pasifik, Timur Tengah dan Laut Cina Selatan makin panas. Negara besar berupaya perkuat pengaruh di kawasan. Indonesia sebagai negara maritim strategis dengan populasi besar jadi incaran utama. Inggris dan Korea Selatan mulai nyasar, sementara Malaysia, Singapura, dan Australia mulai perhatiin langkah ini dengan sikap hati-hati. Selama ini, hubungan RI dengan Inggris dan Korea Selatan sudah oke di bidang perdagangan dan pendidikan. Tapi kedekatan ini belum pernah sampai ke level militer pertahanan. Kehadiran HMS Richmond dan telepon resmi dari Presiden Korea Selatan bikin situasi berubah. Dari sekadar teman dagang jadi partner strategis. Negara seperti Tiongkok dan Australia pasti juga perhatikan sinyal ini. Inggris berupaya re-establish presence maritim, sedangkan Korea Selatan pengen dorong big tech-nya masuk ke Indo-Pasifik. Indonesia sekarang punya posisi tawar yang tinggi, tinggal bagaimana dimainkan dengan bijak. Indonesia pun harus hati-hati, karena semakin banyak tawaran kerjasama, semakin besar tantangan menjaga netralitas dan kedaulatan, serta memastikan tidak terjebak dalam persaingan kekuatan besar. Kecerdasan diplomasi nasional jadi kunci dalam situasi seperti ini. Inggris, khususnya yang berfokus pada kajian internasional, beberapa kali menyoroti Indonesia bukan hanya dari segi ekonomi atau politik, melainkan juga dari karakter Presiden bangsanya. Prabowo di berbagai kunjungan internasional dikagumi pejabat-pejabat Bangsa negeri. Indonesia sering digambarkan memiliki dua wajah yang kontras, tapi harmonis. Di satu sisi, keras, pantang menyerah, Pantang bahkan menyerah. rela berkorban ketika menghadapi ancaman atau tantangan. Pasti itu guys. Di sisi lain, hangat, ramah, dan penuh senyum bahkan kepada orang asing. Bagi mereka, kombinasi ini nyaris mustahil ditemukan dalam satu bangsa besar. Namun di balik kerasnya mental Juan, ada sisi yang membuat dunia terkagum-kagum, keramahan rakyat Indonesia. Rasa ramah bangsa Indonesia bukan hanya terlihat dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya, tetapi juga diperlihatkan oleh pemimpin negeri ini. Salah satu contohnya terjadi saat Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi ke Kanada sebelum bertolak ke Belanda. Di momen itu, beliau tidak sungkan menyalami para petugas pengawal yang mengamankan perjalanannya, termasuk Ini polisi. karakter tegas dan keramahannya Bapak Prabowo ini Kenegaraan. dikagumi juga. Gestur sederhana ini menjadi perhatian, sebab dalam protokol internasional, seorang kepala negara biasanya menjaga jarak formal dengan petugas pengamanan, namun Prabowo memilih untuk mendekat, memberi salam, bahkan tersenyum.
Bagi sebagian pihak, hal kecil ini terlihat sepele. Tetapi bagi bangsa lain, inilah bukti bahwa keramahan orang Indonesia bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata dari rakyat biasa hingga seorang presiden. Nilai kehangatan itu tetap melekat. Dan inilah yang membuat dunia kagum, Indonesia mampu mempertahankan karakter ramah. Bahkan di tengah situasi resmi yang penuh aturan, sebuah bukti bahwa keramahan adalah bagian dari identitas bangsa yang kita bawa kemanapun, termasuk dalam panggung diplomasi internasional. Momen Prabowo di depan Raja Abdullah mengenang masa-masa sebelumnya. I was received by your great father, by yourself. Actually, during, I would say, my darkest days, personally, you stood by me, and you never doubted my friendship. Enggak, yang agak menyenangkan kalau saya agak senang gitu ya, kalau Pak Prabowo ke luar negeri itu membuat pride kita tuh naik. Dia berpidato sendiri di Jakarta, menyatakan dirinya saya pemimpin Indonesia, saya mau ini oke. Itu berhadapan tatap mata dengan presiden manapun dia bisa gitu. Ada pride bangsa kita. Iya, saya bangga juga. Bangga, kita pun bangga. Dari kacamata Pak Mahfud. Tapi kalau dari kacamata pegila bola agak lain Pak. Saya lebih bangga lihat Pak Prabowo bersalaman dengan Putin ngambil gini-gini. Iya, gitu kan. kemarin di Rusia Pak ya. Itu benar. Penghargaan tertinggi sekarang sudah. Berani betul dan punya martabat, marwah yang diperlihatkan bahwa Indonesia itu punya marwahnya sendiri. Sejak Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia, panggung politik internasional telah memperlihatkan perhatian yang besar terhadap kepemimpinannya. Tak lama setelah pelantikan, dua kekuatan besar dunia, yakni China dan Amerika Serikat, secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Undangan dari dua negara ini tentu tidak sembarangan. Ini adalah sinyal bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, dianggap memiliki peran strategis yang sangat penting di kawasan Asia Pasifik. Dengan meningkatnya persaingan global antara Amerika Serikat dan China, Indonesia dianggap sebagai negara yang bisa menjadi penyeimbang dan mitra penting di kawasan. Pengaruh Prabowo di mata dunia dipandang mampu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam hubungan internasional. Hubungan yang seimbang dengan kekuatan dunia akan memungkinkan Indonesia memperjuangkan kepentingannya tanpa harus bergantung pada satu kekuatan tertentu. Benar sekali itu guys, karena posisi Indonesia yang selain posisi strategis itu Indonesia menjadi rebutan dari negara-negara besar, khususnya Eropa. Bahkan kehadiran dari Bapak Prabowo ini sangat dinanti-nanti. Nah, saatnya Indonesia sekarang pegang kendali guys ya. Berbangga jadi Indonesia, terima kasih dan sampai jumpa.